Kok lah play langsung? Alah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana selamat datang di podcast Salut Kreasi. Iko channel YouTube baru karya dari kakanda kita, Bang Riu Parewa ya, Bang Riu Parewa. Sultan Parewa. Bang Riu Sultan Parewa. Jadi sana beliau inilah yang melahirkan ide kehadiran YouTube channel Salut Kreasi ya Bang. Iya. Tapi ngomong-ngomong channel YouTube nih Bang, kita diskusi pakai bahasa Indonesia ya Bang. Campur aja lah, campur. Ngomong-ngomong channel YouTube nih kan, kalau dalam perjalanannya, orang sebetulnya lah tabang ya seperti itu. Betul. Lah tabang orang. Iya jauh lah jauh. Gitu. Lah jauh orang tabang. Mungkin dari 2016 dulu orang mulai dan meledaknya 2018 kemarin lah kan. Artinya lah 6 sampai 7 tahun yang lalu orang lah. Betul. Nah, tapi kok masih bisa Bang punya ide untuk melahirkan di tengah pasar yang semakin padat pilihan konten ciloteh, konten informasi, betul. konten lucu-lucuan dan segala macam. Artinya kita sedang berada di belantara konten yang tidak bisa tersaring leh. Nah, kok sampai muncul ide Bang ingin melahirkan di tengah belantara itu sendiri YouTube baru. Dari mana mulai itu Bang? Jadi Niko, sebelumnya kegelisahan itu ada. Ini sebenarnya berasal dari kegelisahan bahwa berdasarkan pengalaman kita sebagai orang Minang itu kan memiliki kebanggaan lebih terhadap budaya wak, primordialisme wak lah. Iya betul. Namun berjalan waktu ada satu kekurangan yang dirasakan, yaitu tidak adanya media belajar. Media belajar, edukasi lah ya. Edukasi tentang Minang itu sendiri. Betul. Yang selama yang terjadi itu hanya sebatas carito mulik ke mulik dari mama. Iya. Cerita lapau. Cerita lapau, dan itu pun pada akhir-akhir kok itu udah hilang loh. Tapi kan pelajaran budaya alam Minangkabau kan masih ada sekarang Bang. Betul. Tapi yang dipelajari itu lebih kepada hafalan. Iya. Karena yang ambo pahami menurut ambo bahwa Minangkabau bukanlah hafalan, tapi nyu value yang malake ke diri orang tuh dan nyu aplikatif. Berarti kalau ditanya mana denyo barada tuh pertama di ranah Minang, mungkin tidak bisa jawab anak itu tidak. Mungkin kalau itunya bisa jawab, cuman pahamnya tidak. Iya. Gitu. Jadi mengko hadirlah Salu rencananya itu untuk mencoba mengisi kekosongan, dokumentasi dulu. Karena setidaknya sebelum kita membuat sebuah wadah pendidikannya, tapi kita harus punya dulu lah perkenalan dulu, didokumentasikan, kemudian setelah didokumentasikan nanti dari situ akan dipelajari. Banyak hal yang sudah bergeser, kadang ada yang mengklaim, bukan sekedar geser lah, klaim bahwa iko yang lebih baik, iko yang lebih benar, iko yang lebih itu. Padahal setahu ambo, orang Minang itu egaliter dan ini akan tidak mengklaim sendiri. Tapi kenyataan kini klaiman-klaiman itu terjadi. Bahkan gara-gara klaim itu saling menjatuhkan. Sebagai contoh, ada iko yang batua, ada itu salah. Padahalnya tidak seperti itu sepemahaman ambo gitu. Iya. Dan bahkan banyak juga kini ketika seorang kamanakan batanyo ke mamaknya, mak iku apa makna mak ang cari sen lah. Karena cari? Kalau jawabannya ada alam takamang jadi guru mah baraja selang situ. Iya. Akhirnya banyak yang kekacauan. Mangko dari situ lahirlah Salut tadi. Nah, fokusnya nanti Bang, ini kan namanya Salut. Iya betul. Minangkabau banget kan. Betul. Karena Salut ini kan kepala. Ya, tutik kapalonyo datuk. Lelaki Minang lagi. Nah, tentu orang juga bertanya karena kalau sekedar channel budaya mungkin lah ada juga betul budaya, ada yang khusus fokus ke Sile, betul, banyak. Ada yang randai, ada yang pidato adat dan segala macam.
Nah fokusnya Salut ini kan marahnya besok kok bang. Karena kan Salut kreasi berarti ada kreativitas dalam Betul. dalam apa namanya YouTube kok besok. Jadi bagaimana kini yang pertama dulu ya. Atau sekedar nama Salut apa? Oh enggak. Itu filosofinya sangat melekeh. Iya. Jadi Salut Ambo berusaha mencari nama yang berulang kali ya. Iya. Kemudian Ambo coba cari beberapa nama, mangkut terpilihlah Salut tadi. Kenapa Salut terpilih? Karena itu lambang tertinggi dari seorang datuk. Kenapa? Kalau dicari mahkota. Iya. Karena kalau dicari satu kesatuan, karena di Minang tuh banyak istilah-istilah ya, banyak makna-makna dari anu tuh, bahkan pakaian bermakna tersirat ya. Mangko Salut dari susunan pakaian seorang datuk itulah yang tertinggi letaknya, walaupun tidak bisa terpisah satu sama lain, tapi letak tertinggi itu adalah Salut. Yang Salut itu memiliki mana cukup bagus lah untuk difilosofikan kehidupan awak. Sebagai contoh, Salut itu salah satu filosofinya yang pertama letaknya tinggi deh, paling tinggi. Membungkui kapalo, joy sisinya. Yang kemudian digambarkan dalam bentuk Salut rata-rata itu berlipet-lipet. Iya betul. Nah, di situ ada makna di Salut tadi, bahwa lipet-lipetnya tadi itu menggambarkan sebegitu jelimetnya pemikiran seorang pemimpin di Minangkabau. Jadi orang Minangkabau itu memiliki pemikiran yang jelimet, yang berlipet-lipet dan tidak asakan tanpa pikir panjang, langsung dijudge, dihukum, tidak. Bahkan akhirnya seringkali kita cari kebiasaan ya, datuk-datuk itu malah angguk senyo kena geleng teh. Itu paham ada. Karena pemikirannya ya, kena menahamnya kita. Itu bukannya tidak paham, tapi karenanya paham, kadangnya harus memilih resiko terkecil dari sebuah keputusannya, dan itu sangat berat. Mangkot Salut tuh dengan banyak filosofi itu ambo memilihnya, dan kemudian berharap salah satunya cek lai Salut tuh kan yang paling hati, iku berharap menyalip dengan tujuan bukan finance, tapi dokumentasi tadi itu harus kita salip supaya ndak dipenuhi lah budaya Minang tadi itu dengan cerita lucu-lucu saya. Gitu. Tapi gitu loh Bang, ketika orang melihat YouTube dengan nama Salut tentu secara tidak langsung nama itulah membatasi kreasi begitu Bang. Betul. Nama YouTube Abang ini udah membatasi kreasi, artinya enggak bisa Nusantara enggak bisa berlaku habis produk Nusantara enggak berlaku kalau di YouTube nanti, atau bagaimana? Karena kan ketika orang mencari nama kok pasti orang membahas tentang Minangkabauan. Kalaupun nanti abang membahas politiknya bagaimana di Minangkabau kan seperti itu. Betul. Kalaupun abang membahas seninya di Minangkabau, karena simbolnya Salut loh Bang. Karena kalau mau tidak setuju nanti itu, karena gitu bagi ambo, kalau kita memahami Indonesia dengan satu keseragaman bisa jadi, tapi Indonesia dengan beragam, mangko bisa. Mangko bisa. Jadi sebenarnya ambo memahami masalah yang Riki tanya tadi itu, memahami bahwa sebenarnya perbedaan tadi itulah yang Indonesia. Dari perbedaan-perbedaan tadi itu menyatu dan tidak ada kesamaan, tapi keserasian. Jadi apakah kemungkinan suatu saat Salut akan terbatas hanya sampai Minang? Jawabannya enggak. Tapi apakah Minang kemudian sampai ke level-level tertinggi di luarnya? Pasti, itu yang ditargetkan. Nah ini arahnya kemana nanti nih Bang, kalau Salut kreasi ini? Untuk Salut kreasi, yang pertama channel baru ya. Tentu kita mencari ceruk untuk bisa kita menyampaikan yang ingin kita sampaikan, tapi berterima ya, sampai hendaknya. Ndak mungkin juga kemudian kita memaksakan harus buat seperti itu, tapi mereka ndak nonton kan percuma juga. Capaian kita itu ndak sampai juga mereka. Yang pertama untuk tahap awalku ada beberapa segmen ya, segmen acara yang akan dibuat tentu dengan sesuai kebutuhan masing-masing. Ada segmen untuk yang serius yo, ada kemudian yang semi lah, ada canda tawanya gitu kan, termasuk juga di situ nanti akan ada yang lucu-lucuannya. Tapi kita cek dulu nanti bagaimana, cek ombak lah ya. Tapi yang penting di tiap kegiatan tadi itu harus ada unsur pesan untuk disampaikan. Sebenarnya Minangkabau kan bukan satu tatanan yang dituliskan, tapi suatu tatanan yang menurut ambo dipahami. Jadinya aplikatif. Berarti intinya Salut kreasi memang esensi pesannya adalah bagaimana ini menjadi wadah
edukasi tentang budaya Minangkabau itu sendiri. Itu salah satu ya Bang ya. Dengan format yang macam-macam. Dengan format yang berbagai Betul. macam lah ya. Ya. Baik dalam segi politiknya, pendidikan pasti. sosial masyarakatnya, Ya, pasti. pendidikan anak-anak, kan seperti itu Bang. Betul. Karena memang hariko kita memang harus sebagai anak Minang kita memang harus merasa prihatin Bang. Kita gungguang kemana-mana falsafah adek bahasa di sarak bahasa di kitabullah kan gitu Bang. Iya betul. Dari awal lahir sampai kini seperti itu. Sementara ketika ditanya anak kemenakan gitu tidak tahu. Iya kan? Betul. Seperti mau kasuiknya Datuk Parpati itu nama membasuik dari bumi misalnya Betul, gitu kan? betul. Datuk Kamunggungan titik dari Aceh. Iya. Barangkali itu ya Bang ya. Kira-kira Ya contoh kasus. pencerdasan ya. Betul, contoh kasus gitu oke. Kasus paling standar ya. Ada satu falsafah di Minangkabau yang sebenarnya jadilah anekdot akhirnya gitu Iya. terhadap cerita Minangkabau. Apa tuh? Taimpi nak dia teh tak kurang nak di luar. Semua orang akan bingung dalam memahaminya kalau nya tidak memakai bahasa Minang dan tidak Iya, mengerti iya. Minangkabau. Ya kalau itu membebek di kandang kambing yang mengaum di kembang limau kan biasa sama itu Bang. Oh enggak, jauh beda Ki. Di situ bedanya. Beda ya? Jauh beda. Jadi Kika, sebenarnya bahasanya hanya butuh bahasa awak. Bahasa memahami bahasa Minang kembali dengan karakternya dan pendekan-pendekan. Jadi Kiko contoh. Taimpi nak dia teh. Yang salah mau kita lupa. Sebenarnya di kalimat sudah selesai, tapi kita tidak mau menggali. Kenapa? Nya taimpi dan nya akan tetap di bawah. Tapi kan main manang lah Bang. Kalau Nah, beda. Dia belum naik ate, dia belum naik atas secara bahasa gitu pahami tanpa lebih dalam. Karena terukur taimpi-nya seorang Minang tadi, tapi keinginannya untuk ate. Karena ada kalimat taimpi nak. Jadi keinginannya daya tahan hidup orang Minang nak itu prosesnya naik. Nio Ya, kate. Nio kate. Jadi ada loh orang yang kemudian taimpi padahal kasih ko selada awak sampai muliko lah nyaman selada tapi orang Minang katiko nya merasai tadinya berusaha tetap naik kate tak kurangnya di dalam tapi nya ingin keluarnya itu yang berbahaya tapi kalau ndak dipelesetkan orang berarti itu nya taimpi di luar sulap. Iya. Tapi sebenarnya itu kan perlu kita diskusikan bersama-sama karena ambo kiko prihatin ambo satu wadahnya ada. Yang kedua, kalaupun ada wadahnya kadang tidak sesuai. Kita harus memaksakan juga. Karena Giko semenjak yang mau tahu ya, sekian lama kita sudah hidup di Minangkabau. Memang dalam mulu di sekitaran sampai puluhan. Cuman yang mau rasakan satu falsafah baru sih ada di Minangkabau. Seakan-akan tidak boleh ada bertambah. Iya kan? Iya. Selalu macam-macam. Giko, Ambo sendiri pernah membicarakan satu kalimat. Ambo nak ngecek falsafah, tapi mungkin cara berpikirnya Minangkabau. Ambo pernah memahami mencalik politik awak ariko, sosial awak ariko. Ada satu kalimat yang Ambo pikirkan, mencalik kondisi alam namanya, kondisi sosial awak. Yaitu apa? Ambo coba pahami satu kalimat, nan jauh, nan dake, atau nan marasodake. Bisa saja falsafah ikut sebuah falsafah atau enggak, atau ambo pernah dengar atau enggak, tapi ambo mengeluarkan kalimat itu dengan tujuan ambo mengatakan gitu. Itu sebuah pemahaman yang ambo rasakan dan ambo coba telurkan. Ambo yakinkan orang Minang lebih banyak hebat pada itu, sangat hebat, dan falsafah itu kan enggak paten tetap. Iya. Ini kan bedanya falsafah Minang itu menurut ambo juga pribadi balik opini ambo, ini berlaku universal terhadap segala sesuatu. Betul. Jadi kalau di luar negeri, di luar Minang mungkin di mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, itu tidak bisa dipisah kalimatnya. Tapi di Minangkabau kan lebih luas, kemanapun bisa kita pakai. Contoh kalimat yang buat tadi, dicari di politik ini, cenderung orang yang kadang, ini level tukang soraknya, di barisan sesuatu politik, tapi ini merasakan inilah yang orang nomor satunya, sehingga ini membanggakan dirinya, mengeceng ke orang kokoiko gitu. Padahal awak ingat orang nan maraso dah ke alun tentu dah ke lah. Maraso tu personalnya. Iya. Nah, itu maksud ambo. Itu yang kecek ambo yang kenapa orang-orang pintar kita kembali dengan egaliternya berpikir awak dan kita lahirkan hal-hal baru balik gitu. Dan ambo lebih bukan apa tidak setuju bahwa membagi batang terendam itu penting. Tapi kalau awak tahu ada batang dan gambaran batangnya ada di awak, kenapa tidak awak batang baru? Iya. Tapi abang jali 10 tahun terakhir kok
berlaku nggak tempi nak dia teh kekurangan dari luar bagi politik Sumatera Barat? Oh, kalau itu sabananya kan subjektif bana ya, mau ndak bisa lu menghukum secara kan. Karena sabananya kalau acan Atau dia tempi cair mana? ada aja yang ngecen tempi cair warna batu. Itu politik lah. Iya. Ya, nanti kalau ruang Nanti di sesi lain lah, di sesi lain kita bahas tentang politik. Jadi betul benar. itu sih paling mana Ya, benar. bincang awak tentang sehingga publik tuh tahu nanti Saluk Kreasi itu bukan sekedar edukasi tentang Keminangkabauan, tapi universal lah, menyeluruh. Dan pesannya akan disampaikan dengan berbagai ragam. Dan Minangkabau itu sampai kakinya pijak dulu. Ya, betul. Jadi jangan sampai sana nanti menilai Saluk Kreasi kok namo Minang tapi membahas politik nasional segala macam. Kan udah itu Bang kan? Hanya semua bahkan sampai dunia itu aja. Iya. Nanti kan diantisipasi nanti biar daripada kena CML kok Bang kan. Namo YouTube orang kampung. Iya, Saluk Kreasi aja. Tapi nanti dibahas Obama kembali hadir misalnya di Amerika kan. Atau Trump ya kan. Iya. Barangkali itu di sana bincang pendek kita dengan pendiri YouTube Saluk Kreasi ini, Abang Parewa. Sama-sama kita doakan semoga benar-benar esensi dari kehadiran YouTube ini bisa memberikan wadah baru bagi anak Minangkabau khususnya ya Bang ya, generasi Sumatera Barat. Dan jangan lupa di subscribe di YouTube-nya, di follow Instagram-nya dan juga TikTok-nya. Ya. Saya yakin kalau ini konsisten menggaungkan semangat Keminangkabauan dan literasi terhadap anak Minangkabau, ini YouTube ini akan tumbuh dengan baik. Dengan bantuan Ricky juga. Insya Allah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.